Dari yang bukan siapa-siapa tahu-tahu langsung mendadak menjadi Gus. Saya kan rodok laris dari Gus anyaran nih. Loh, kon gampang saya jadi Gus. Dulu itu jadi Gus harus ada kerja keras luar biasa dari nenek moyangnya untuk kemudian cucu-cucunya atau putra-putranya kemudian menjadi Gus. Saiki ora. Wong tim hadrah itu celuk Gus. Nek pancen nenek bocah nyantri dudu anake sapa-sapa. Kemudian dia diparingi berhasil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berhasil langsung panggil dia kiai. Jangan lewat Gus. Sesuk sing celuk Gus gen anake. Ojo deh elek pancen deh nggak bisa. Gus itu karena hasab. Hasab itu karena jasa daripada orang tua. Bukan karena jasa dirinya. Gelar Gus itu adalah sebuah penghormatan luar biasa bagi masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur, kepada orang yang kebetulan dilahirkan dari beliau-beliau yang memiliki karya, memiliki asar dalam hidupnya. Artinya Gus itu sama sekali bukan penghormatan kepada dirinya, tidak, tapi ini adalah menghargai jasa-jasa orang tuanya. Saiki akeh wong iki pengen diceluk Gus. Nek ra ngono, wong-wong iki ya karepe dhewe. Jenengan-jenengan iki lho kadang ya karepe dhewe. Nek wong ketarane kopian, ketarane mencethuk wong labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wan nikmata. Moro-moro wis langsung kok celuk Gus. Aja asal-asal nyeluk Gus. Lah Gus Kausar dawuh teges pas kuwi ning video sing diputer Jibril Imam. Dawuh Gus Kausar ngono. Saiki wong kadang tim hadrah lho moro-moro celuk Gus. Padahal Gus itu adalah salah satu gelar untuk para anak-anaknya, tokoh-tokoh yang berjuang saking luar biasa nih, terutama nopo negakne agama Islam niki wau. Kurang lebih dawuh kados ngoten niku. Artine berkah nopo? Berkah riyadhoe mbambahi wong tuane, berkah istiqomah ngajine tiang sepahe mbambahi. Lah akhire putune utawa anake niki diceluk Gus. Yang pertama kita sepakati dulu ya, kalau kedua Gus ini adalah Gus yang asli ya. Tidak pernah ada yang meragukan hal itu. Dan ternyata kedua Gus ini menyampaikan satu narasi ya. Gus Ikdam itu sebagai penguat saja dari narasi yang disampaikan oleh Gus Kausar. Saya tidak mau bicara dari mana sumbernya, tetapi saya hanya ingin mengulas. Ada 2 poin tentang Gus di sini. Yang pertama adalah Gus itu memang panggilan untuk menghormati seseorang. Tetapi agak-agak lain di sini karena ternyata panggilan itu bukan untuk menghormati yang dipanggil, tetapi untuk menghormati bapaknya atau untuk menghormati kakeknya lah setidaknya. Artinya untuk menghormati leluhur dia. Sehingga orang untuk menjadi Gus bukan mencapai dengan dirinya sendiri, tetapi itu sudah dicapai oleh orang tuanya. Nah, kalau begini berarti Gus itu tidak bisa kita capai. Berarti sifatnya Gus itu adalah bilwahbi. Kebetulan kita terlahir dari orang yang pernah punya jasa besar atau punya karya besar di dalam mengembangkan Islam. Ya maksudnya mungkin mengajarkan Islam, membangun pondok pesantren di mana pesantrennya itu besar, puluhan ribu santrinya, bahkan kalau dirunut dari awal sampai akhir mungkin sudah ratusan ribu. Jadi ke situ arahnya. Jadi kalau begitu berarti seseorang itu untuk bisa dipanggil Gus bukan apa yang dia capai, bukan apa yang dicapai oleh orangnya, sealim apapun dia, tapi siapa bapaknya. Nah, ini relevan dengan Gus itu anaknya kiai, tetapi catatannya adalah kiai itu orang yang benar-benar punya karya besar. Berarti bukan masalah nasab sebetulnya, tapi karya besarnya dalam agama. Saya sangat sepakat itu. Berarti ini sebetulnya nggak bicara nasab. Nggak bicara nasab artinya itu kiainya itu nggak dibicarakan nasabnya, tapi karyanya. Dan seorang anak dari kiai oke, karena nasab dipanggil Gus, tetapi kalau kiainya enggak. Maka Gus Kausar juga bilang kalau ada orang alim tapi bapaknya bukan kiai, bapaknya bukan orang alim, si anak itu jangan dipanggil Gus, tapi panggil aja kiai. Jadi kiai itu panggilan untuk orang alim. Kalau Gus nggak soal alim, tapi anak dari kiai, anak dari orang yang alim. Nah, itu cocok ya, logis sekali itu. Jadi Gus itu di satu sisi nasab, tapi di sisi lain
itu bukan masalah nasab tersambung dengan siapa, tetapi ngelihat siapa bapaknya. Apakah punya karya besar dalam agama atau tidak. Kalau begitu berarti kita tidak bisa menjadi gus kalau kebetulan ayah kita bukan kiai. Tapi nanti anak kita yang bisa jadi gus, nah itu relevan sekali. Jadi Gus Kausar itu sama sekali nggak bicara nasab, harus tersambung ke terah ini, terah itu, enggak. Tapi cukup punya karya, maka kamu jadi kiai. Enggak jadi gus tapi langsung jadi kiai, langsung tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah baru anak kamu nanti jadi gus. Ya kalau masalah sekarang banyak orang asal manggil gus ya mungkin ya kita ikuti nasihat itu ya. Janganlah ya, jangan asal panggil gus ya. Jadi orang untuk dipanggil gus itu syaratnya berat. Bukan orangnya harus alim, enggak. Bukan orangnya harus baik, enggak. Bukan orangnya harus enggak pernah bilang goblok, enggak. Tapi bapaknya, berarti itu syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh si anak. Itulah yang saya bilang bukan bisa diupayakan. Jadi nggak bisa seseorang itu menjadi gus, nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak bisa menentukan bapaknya siapa. Dia tidak bisa memilih terlahir dari bapak yang mana. Kalau kebetulan terlahir dari bapak yang mendirikan pesantren besar, mengajar di situ, ahli ilmu, banyak pengabdian kepada masyarakat, melahirkan santri-santri yang dikirim ke pelosok-pelosok mengajar gitu kan. Itu baru dia menjadi gus. Jadi kalau gelar gus itu sendiri adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh siapapun dengan usaha dirinya sendiri. Kenapa? Karena itu adalah buah yang dihasilkan oleh pohon sebelumnya. Beda dengan untuk jadi kiai, bisa. Anda alim, pinter, bikin pesantren, berjasa dalam agama. Nanti anaknya baru memetik buahnya. Gitu ya, begitu itu saya kira kompromi yang luar biasa. Artinya semua orang kalau untuk menjadi gus tidak bisa, tapi bisa untuk jadi kiai. Yang jadi gus nanti anaknya. Berarti di sini bukan bicara masalah nasab seperti untuk menjadi sayyid, karena kalau untuk menjadi sayyid bukan hanya nasab antara bapak dan anak, tapi nasab ketersambungannya sampai atas. Jadi perlu dicari nasabnya ke siapa. Baru jadi sayyid kalau sah, kan begitu. Tapi kalau gus enggak. Memang sama-sama penentunya adalah nasab karena di sini bicara anaknya. Tetapi sebetulnya nasab cukup ke bapaknya saja. Asal bapak kamu itu kiai besar, kiai yang berjasa besar lah ya. Jadi maksudnya besar itu jasanya besar. Ya ukurannya secara dohir lah. Kalau dia punya santri 5.000 atau 10.000, setiap tahun berapa sih alumni yang dikeluarkan itu? Bisa ratusan orang, disebar kemana-mana itu. Bisa jadi imam masjid di mana-mana, di pelosok-pelosok. Bisa jadi guru bantu di mana-mana, ngajarin ini. Itu kan jasa yang besar ya. Menjalankan ilmunya dan berjalan dengan lancar, maka siapapun anak dia, mau bodoh apapun dipanggil gus. Jadi nggak usah protes kalau ada gus bodoh. Kenapa? Karena dia dipanggil gus bukan karena pencapaian anaknya, tapi pencapaian bapaknya. Itu make sense ya. Itu cerdas sekali narasinya Gus Kausar itu. Wallahu a'lam, mungkin beliau mendengarkan itu dari leluhurnya, mungkin seperti itu penjelasannya ya. Karena beliau tidak bicara dari mana sumbernya. Cuma ini adil sekali dan ini fair. Jadi berbeda antara Gus dengan Sayyid. Setidaknya kalau muntasib ke Rasulnya itu, kalau Gus itu nggak berkaitan muntasib ke Rasul atau tidak. Nggak mesti bernasab kepada Rasulullah atau apa. Cukup ada orang tuanya berjasa besar, maka anaknya sudah jadi gus. Tetapi dari situ pula disimpulkan bahwa gus tidak bisa dicapai oleh dirinya sendiri. Gak bisa orang itu jadi gus, itu gak bisa. Mesti bapaknya yang sebelumnya jadi kiai. Ya ini kita tidak bicara gus penting atau tidak penting, tetapi cuma menjelaskan sebuah istilah. Atau setidaknya saya cuma mengulas ulang apa poin-poin yang disampaikan oleh Gus Kausar ini. Jadi tidak bisa orang itu menjadi gus. Kenapa? Karena untuk menjadi gus bukan kita mengupayakan. Mungkin sama dengan jenis kelamin lah sebetulnya. Tidak bisa kita memilih sendiri, kita laki-laki, kita perempuan. Walaupun sebetulnya kita yang bisa merekayasa genetik lah setidaknya ya. Setelah itu kita jadi diri kita ini orang alim, maka kita bisa melahirkan gus nanti ya. Kenapa? Karena gus itu panggilan untuk menghormati bapaknya, bukan menghormati orangnya. Ya, kira-kira seperti itu ya.
Ya, tapi kalau bagi saya Gus itu adalah orang alim siapapun ya, mau bapaknya siapapun, kalau dia alim ya oke Gus. Tapi ya mohon lah ya kita hormati narasi dari Gus-Gus asli ini. Ya jangan enteng lah manggil Gus kamu panggil Gus Zaini, Lora Zaini, nggak usah lah seperti itu ya. Panggil abang aja lah ya, atau mas atau apalah ya. Kadang-kadang risih juga gitu ya. Karena agak tersindir juga kita itu. Sekarang orang gampang sekali dipanggil Gus. Ketua hadrah aja dipanggil Gus. Ya mungkin termasuk maksudnya YouTuber aja dipanggil Gus. Padahal ya modal jadi konten kreator aja kok jadi Gus. Itu maksudnya ya. Dan saya kira itu penting karena mereka yang sahibul wilayah lah, mereka yang punya hak untuk itu karena mereka yang memang dipanggil Gus dan dengan definisi yang memang relevan ya, relate ya. Sementara kalau saya, ya ayah saya juga bukan orang yang berjasa dalam agama, bukan orang yang berjasa dalam Islam seperti mereka, sehingga tidak layak lah untuk dipanggil Gus. Ya saya nanti kalau mau anak saya jadi Gus, ya saya harus jadi orang alim dulu, mungkin harus mondok dulu, yang ngaji dulu, yang tertib. Baru kita bikin lembaga pesantren, kita kerahkan kemampuan kita untuk menyebarkan ilmu. Tentunya bukan jadi YouTuber ya. Baru nanti anak saya yang jadi Gus ya. Saya jadi kiainya. Tetapi kayaknya kalau saya lihat-lihat jalan hidup saya nggak ke situ kayaknya. Jadi memang udah nggak ada potongan jadi kiai, nggak ada potongan melahirkan Gus ya. Di dunia ini kan jalur untuk menjadi orang baik kan nggak hanya menjadi Gus, nggak hanya menjadi kiai. Banyak jalan yang lain ya. Apa yang kita punya potensi kita kembangkan. Jadi ahli bisnis yang soleh. Nanti jadi yang beruntung. Tidak bisa berderma lewat lewat ilmu, bisa lewat amal jariah. Tidak bisa bantu nasihatin orang, setidaknya bisa bantu ngasih duit orang. Tidak bisa memberikan saran, bisa memberikan sarana. Tidak bisa memberikan logika, tapi bisa memberikan logistik. Kan begitu ya. Allahumma hadina